Sobat Kebun, balik lagi dengan saya, Nana, di channel Jatimas Nursery. Nah, kemarin kan kita sudah bahas ya tentang apa itu mame sapote dan sejarah mame sapote. Nah, kali ini kita akan bahas tentang varian mame sapote. Nah, sebelum itu, sahabat kebun semuanya, kita lihat ke bumper terlebih dahulu. Nah, oke Sobat Kebun. Jadi sesuai dengan janji saya tadi, saya akan mengulas tentang varian mame sapote. Nah, varian mame sapote itu ada banyak sekali jenisnya. Salah satunya adalah Magana, Kiwes, Loreto, Havana, Alkil, Expeda, dan lain sebagainya. Banyak sekali untuk varian mame sapote yang sudah ada di Indonesia. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, alangkah baiknya Sobat Kebun semuanya jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk channel Jatimas Nursery. Oke, Sobat Kebun. Nah, kebetulan nih Sobat Kebun, kita berada di samping pohon mame sapote. Nah, pohon mame sapote ini, pohon mame sapote yang jenisnya adalah mame sapote Magana. Nah, ini penanaman saya. Ini mulai saya tanam di dalam drum tong seperti ini. Ini baru berusia sekitar 2 tahun Sobat Kebun. Jadi usia pohon 2 tahun aja udah besarnya segini dan sudah berbuah. Nah, dari ciri khas mame sapote Magana ini, notabene dia sangat mudah sekali untuk berbuah. Jadi lebih spesifiknya, kalau untuk mame sapote jenis Magana itu seperti ini. Daunnya itu lancip, runcing. Kalau kena sinar matahari dia akan berkilau seperti ini, tidak kusem ya. Dan daunnya itu cenderung lepek dia, tidak cekung gini enggak. Dan contohnya yang simple ya untuk membedakan tadi ya. Jadi batangnya memang kalau batang muda nih jenis Magana itu kelihatan cerah di batang mudanya ini. Nah, ini kelihatan cerah putih gitu. Itu akan membedakan nanti dengan jenis yang lain. Nah, kita nanti ulas untuk jenis yang lain, Kiwes maupun Loreto ya, nanti akan beda dengan batang muda jenis Magana. Oke Sobat Kebun, kita ke pohon mame sapote yang jenis Kiwes ya. Nah, kalau untuk jenis Kiwes seperti apa? Mari ayo. Oke, jadi kita sudah di samping pohon jenis Kiwes. Nah, ini Kiwesnya Kiwes buah bulat ya, yang buahnya bulat, besar. Ini buahnya bisa mencapai 3,5 kilo kemarin saya panen. Tapi bukan di pohon ini, melainkan di pohon indukan yang satunya ya. Jadi ini pohon Kiwes ini adalah pohon mame sapote yang dia dulunya itu berasal dari biji mame sapote Kiwes, kemudian ditanam di Indonesia dan sampai bertahun-tahun akhirnya berbuah. Nah, ketika berbuah jadi varian baru yang dinamakan, banyak teman-teman pembibit menamakannya pohon Kiwes buah bulat karena dia mempunyai karakteristik yang sangat membeda dengan varian yang lain. Itu buahnya mame sapote berbentuk bulat gitu, benar-benar bulat itu. Nah, dari karakteristik yang lain, ciri Kiwes adalah daunnya nih ya. Dari daunnya ini dia tidak seperti Magana ya. Ini daunnya dia lebih agak cekung dan warna daunnya itu lebih hijau muda. Kalau yang tadi Magana itu lebih hijaunya hijau pekatnya. Kalau ini lebih hijau muda gitu ya. Daunnya lebar-lebar juga. Terus yang jadi benar-benar membedakan itu kita melihat daun, karakteristik daun muda. Nah,
Di daun mudanya, hijaunya itu sangat hijau muda. Di samping itu, ciri khasnya, ini batangnya itu berwarna coklat. Tuh. Tadi kalau Magana kan berwarna putih, ya kan? Berwarna cerah. Nah, kalau di kiwis buah bulat ini, dia berwarna kecoklatan. Ini di batang yang baru. Kalau untuk warna dagingnya, jenis kiwis ini, warna dagingnya lebih condong ke orange. Kalau Magana yang tadi itu warna daging belahannya di dalam dagingnya itu warnanya coklat ke oren-orenan. Tapi kalau untuk kiwis ini benar-benar orange. Kita belah warnanya orange. Gitu. Rasanya sangat manis meskipun tidak jauh berbeda dengan Magana, tapi kalau untuk kiwis rasa buahnya lebih manis dari Magana. Tapi kalau untuk kegenjahannya, untuk Magana dia lebih genjah, lebih cepat berbuah. Kalau untuk kiwis ini, meskipun dia ini juga genjah, tapi berbuahnya agak lama. Dia membentuk cabang dulu, membentuk pohonnya besar dulu, rantingnya besar dulu, baru dia berbuah. Nah, ketika berbuah, buahnya akan maksimal besar-besar. Itu maksimalnya untuk berat buahnya ini bisa sekitar di 3,5 kilo, bahkan 4 kilo saya pernah. Tapi kalau untuk diambil rata-rata antara 2 kilo sampai 2,5 kilo. Nih, frontal-frontalnya ini masih ada beberapa aja. Nih, karena ini usia pohonnya masih sekitar 2 tahun, sama dengan pohon Magana tadi ya. Tapi ini untuk buahnya memang tidak segenjah Magana tadi ya. Nah, ini nanti akan mencapai puncak genjahnya di usia 4-5 tahun. Buahnya akan banyak. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang yang kiwis. Kali ini Sobat Kebun, kita lanjutkan bahas untuk jenis varian Mame Sapote Lorito. Nah, itulah nih kita sudah di samping pohon Lorito ya. Ini pohon Lorito saya tanam di planter bag yang besar. Nah, ini usia tanamnya baru sekitar 1,5 tahun. Tapi memang ini saya nanamnya dari cangkok, tapi cangkoknya udah besar, segede lengan saya. Karena saya penanamannya itu dari bibit yang cangkokan yang sudah besar itu, jadi dia 1,5 tahun pun sudah mulai berbuah. Nih ya, buahnya masih kecil-kecil, tapi kita sudah bisa untuk lihat karakter dari buah Lorito ya. Dibandingkan dengan kiwis, Magana, dia permukaan kulit dari buah Lorito ini sangat kasar gitu. Terus untuk batang, memang semua batang Mame Sapote memang dia banyak cabangnya gitu. Yang jadi pembedanya itu nanti kita lihatnya di karakter daunnya. Bagaimana sih untuk karakter daun Lorito? Nah, jadi ini ya, karakter daun Lorito ya itu sangat-sangat beda dengan karakter jenis Magana dan kiwis. Yang jadi membedakan satu, warna untuk daun Mame Sapote jenis Lorito, warnanya hijaunya lebih pekat ketika di daun yang sudah tua. Nih, hijau pekat sekali. Di samping itu juga permukaan daun yang atas ini dia melengkung gitu ya, kayak semacam apa ya, mangkok ya. Terus karakteristik untuk batang mudanya hampir sama dengan jenis kiwis. Dia mempunyai batang coklat, tapi yang membedakan adalah daunnya. Di Lorito itu melengkung, tapi di kiwis atau di Magana tadi dia itu lebih condong, dia sejajar seperti ini, rata ya. Terus lagi kalau untuk sisi dari kegenjahan buahnya ya, Mame Sapote jenis Lorito ini dia itu sebenarnya kalau untuk genjahnya itu sama. Untuk produktivitas buahnya, dia cepat berbuah atau enggaknya, ini sama dengan kiwis. Jadi dia membentuk dulu cabang besar. Ketika nanti sudah besar, baru dia mau
berbuah dengan lebat. Kalau Magana, dia pohon kecil pun usia penanaman 2-3 tahun dia sudah bisa berbuah dan produktivitas buahnya juga banyak gitu. Untuk bobotnya buah, kalau yang di Lorito ini dia memang cenderung buahnya agak kecil dibandingkan dengan Mami Sapote lainnya. Untuk bobotnya Lorito itu rata-rata di angka, kalau kita timbang itu di angka sekitar 1-2 kilo gitu. Yang jadi membedakan Lorito ini buahnya kecil-kecil daripada buah Magana dan buah Giles buah bulat. Nah, warna buahnya kalau Lorito ini kita belah, benar-benar warnanya itu merah. Nah Sobat Kebun, itu tadi pembahasan kita tentang varian Mami Sapote ya. Nah sebenarnya masih banyak sekali varian Mami Sapote yang perlu kita bahas. Namun untuk saat ini memang kita belum panen ya. Nanti kalau panen tunggu ya untuk Sobat Kebun semuanya. Kita review lagi untuk beberapa varian Mami Sapote. Oke Sobat Kebun, kalau Sobat Kebun suka dengan video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share di channel Jatimas Nursery. Nah, untuk episode berikutnya kita akan membahas bagaimana cara pembudidayaan Mami Sapote. Nah, ditunggu ya teman-teman ya untuk video berikutnya. Oke, dadah.